pagi Pak Sindu, saya Tata Laveda dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Untuk soal yang pertama itu penjelasan tentang sidang-sidang PPKI. Yang pertama yang itu ada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nah, pada sidang yang pertama ini PPKI itu menghasilkan penyelesaian dan mengesahkan UUD 1945 yang dimana terdiri dari pembukaan, terdiri dari 4 alinea, terus batang tubuh atau isi itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Kemudian ada penjelasan mengenai UUD, itu terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Kemudian ada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Presidennya itu IR Soekarno dan wakil presidennya merupakan Muhammad Hatta. Terus kemudian yang ketiga itu pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden sebelum MPR dan DPR itu dibentuk. Terus kemudian yang kedua itu sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 itu terjadi pembagian wilayah itu menjadi 8 bagian. Terus kemudian pembentukan Komite Nasional Daerah atau KND. Terus kemudian pembentukan kementerian, itu ada 12 kementerian dalam lingkungan daerah. Terus kemudian ada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 itu terjadi pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, namun terjadi kegagalan pembentukan Komite Nasional Daerah. Terus yang kedua ada pembentukan PNI yang bertujuan untuk mendirikan partai tunggal di Indonesia yang baru merdeka. Terus kemudian yang terakhir itu ada pembentukan BKR sebagai Badan Pengganti Penolong Korban Perang atau BPKP. Terus nomor 2 itu pembahasan dan pengesahan tentang UUD. Ya, jadi pada sidang yang pertama BPKI itu Soekarno meminta untuk melakukan pembahasan kembali mengenai Piagam Jakarta yang berisikan tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah 15 menit akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus kemudian setelah terjadinya perubahan itu terjadi pengesahan UUD 1945 ya, yang terdiri dari pembukaan itu ada 4 alinea, terus batang tubuh atau isi itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Kemudian ada penjelasan UUD berisikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Terus ketiga itu mengenai pembentukan Komite Nasional ya. Pada kali ini itu pada tanggal 18 Agustus itu terjadi pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden sebelum MPR dan DPR itu dibentuk. Terus kemudian sebelum sidang selesai atau penutupan sidang itu Insinyur Soekarno meminta 9 anggota panitia kecil itu untuk membahas berbagai hal yang mendesak seperti pembangunan wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kemudian anggota KNIP itu dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian sidang yang pertama itu berhasil memilih ketua dan wakil ketuanya. Namun karena situasi keamanan yang tidak menentu, akhirnya pembentukan Komite Nasional Daerah itu gagal dibentuk. Terus kemudian yang keempat itu menjelaskan tentang maklumat pemerintah.
Yang pertama itu ada maklumat pemerintah nomor 10 16 Oktober 1945. Nah, jadi pada bulan Oktober 1945 itu berhasil dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan BPKNIP. Nah, hal ini mendorong terbentuknya kabinet parlementer. Nah, kabinet parlementer ini berfungsi untuk mengubah KNIP menjadi badan yang legislatif. Kemudian maklumat pemerintah 3 November 1945 itu bertujuan untuk membangun partai-partai politik sebagai aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Nah, adanya partai-partai ini itu juga adanya partai-partai ini tuh aliran pahamnya itu akhirnya berjalan di masyarakat dengan teratur. Nah, seperti itu. Terus maklumat pemerintah 14 November 1945. Nah, pada maklumat yang ini itu KNIP memiliki rencana mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer lah. Dari perubahan sistem pemerintahan ini itu diharapkan dapat mengurangi peran presiden itu yang terlalu berat. Kemudian yang terakhir itu ada pembentukan BKR hingga menjadi pembentukan TNI. Jadi awalnya pada tanggal 23 Agustus itu terjadi pembentukan Komite Nasional Indonesia atau yang disebut KNI, terus Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan BKR. Nah, dari situ sebagian pemuda itu tidak puas dengan pembentukannya BKR sehingga mereka mengusulkan kepada Insinyur Soekarno tentang pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Nah, tetapi Insinyur Soekarno itu menolak usulan tersebut sehingga para pemuda itu akhirnya membentuk Komite Van Aksi. Nah, kemudian pada tanggal 19 September Letnan Jenderal Sir Philip itu mendarat di Jakarta dan berusaha untuk membebaskan tawanan Belanda. Nah, kemudian pada tanggal 5 Oktobernya pemerintah itu mengeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1945 Sudirman itu dilantik. Nah, di dalam naungan Sudirman itu TKR mengalami 2 kali perubahan nama. Yang pertama itu ada Tentara Keselamatan Rakyat dan Tentara Republik Indonesia atau disingkat TRI. Nah, kemudian pada tanggal 3 Juni 1947 pemerintah itu mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia sebagai satu-satunya wadah perjuangan bersenjata. Sekian dari saya, terima kasih.